A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Secara etimologis, agama itu bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan diambil dari bahasa Sanskerta yang menunjuk pada sistem kepercayaan Hinduisme dan Buddhisme di India. Agama ini terdiri dari dua kata, yaitu kata A yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Dengan demikian, bisa didefinisikan bahwa agama itu adalah sejenis peraturan yang menghindarkan para manusia dari segala kekacauan dan juga menghantarkan para manusia menuju keteraturan dan juga ketertiban. Ada juga definisi agama menurut para ulama yang sangat dikenal di kalangan ulama-ulama Islam pada zaman dahulu, yaitu menurut Muhammad Abdullah Daros yang berbunyi bahwa agama ini adalah undang-undang ketuhanan yang menuntun orang-orang yang berakal sehat agar bisa memilih kebaikan di dunia dan juga keberuntungan di akhirat. Lalu ada juga menurut Al-Araghib Al-Asfani yang berbunyi bahwa agama ini adalah nama bagi apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para umat-umatnya melalui para nabi agar mereka bisa mencapai kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dilihat secara rinci, secara lebih dalam, agama ini memiliki 4 unsur penting, yaitu pertama, pengakuan adanya kekuatan gaib, lalu ada kepercayaan bahwa keselamatan hidup manusia itu ada kaitannya dengan kekuatan gaib itu tersendiri. Lalu yang ketiga ada sikap emosional hati dan jiwa manusia. Lalu dan yang terakhir ada tingkah laku tertentu para manusia yang bisa diawasi. Kata Islam ini sudah pasti tidak terdengar asing di telinga kita semua. Di Indonesia sendiri, Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduknya. Namun sering sekali kata Islam ini dikaitkan dengan kata Muslim. Padahal kedua kata ini itu memiliki arti yang berbeda. Jika Islam itu adalah agama, maka Muslim ini adalah sebutan bagi orang yang beragama Islam. Sejarah bahasa juga Islam ini memiliki banyak sekali arti seperti perdamaian atau keselamatan, taat, berserah diri, bersih dan juga suci gitu. Lalu bagaimana cara kita menghayati Islam ini di dunia kehidupan sehari-hari gitu ya. Menurut saya Islam ini harus dipelajari dari sumbernya yang masih orsinil gitu, yang masih kuat gitu, seperti Al-Quran dan juga As-Sunnah gitu. Yang wajib kita pelajari di kehidupan sehari-hari ini adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Al-Quran itu sendiri adalah firman-Nya yang sangat suci, lalu As-Sunnah adalah firman-Nya yang kedua namun bersumber dari Rasulullah SAW. Islam itu harus dipelajari secara menyeluruh dan pekerjaan ini tidak mudah. Kemudian bagaimana cara kita untuk menghayati agama Islam ini di kehidupan sehari-hari? Tentu dengan cara kita mempelajari agama Islam ini secara menyeluruh gitu. Karena kita saat mempelajari agama Islam itu tidak bisa sebagian-sebagian saja, hanya harus menyeluruh, karena wawasan dan cakupan ajaran Islam ini cukup banyak, cukup luas. Jadi Islam itu harus dipelajari secara menyeluruh dan hal ini bukanlah hal yang mudah, tetapi kita bisa
mulai belajar dengan mempelajari prinsip-prinsip ajaran Islam. Kemudian kita juga akan mudah menemukan pola ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Lalu pada akhirnya kita akan mengerti bahwa agama Islam ini adalah agama yang mengajarkan bahwa dunia ini tuh dipenuhi oleh keseimbangan kehidupan duniawi. Al-Quran itu paling umum diartikan sebagai bacaan atau bacaan yang dilantunkan. Tetapi secara terminologis, Al-Quran ini adalah sebuah kalam Allah yang merupakan mukjizat, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, kemudian diriwayatkan secara mutawatir sebagai pedoman hidup manusia yang bisa menjamin kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Kemudian apa saja pokok-pokok isi dalam kandungan Al-Quran? Itu yang pertama ada akidah yang merupakan sistem keyakinan pada kebenaran mutlak. Yang kedua adalah ibadah yang merupakan menghamba atau mengabdi. Yang ketiga adalah muamalah yang merupakan tata cara hubungan antara manusia dengan manusia. Yang keempat adalah akhlak yang merupakan pola perilaku manusia. Yang kelima adalah hukum. Dan yang keenam adalah kisah umat-umat terdahulu. Dan yang tujuh adalah dasar ilmu-ilmu pengetahuan tentang alam semesta. Berinteraksi dengan Al-Quran itu bisa membentuk karakter dalam diri kita untuk di kehidupan kita seterusnya. Lalu bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran itu? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, yaitu meyakini bahwa Al-Quran itu datang dari Allah, kemudian meyakini kebenaran isi Al-Quran, lalu memahami tujuan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memahami dan menyaksikan mukjizat Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Lalu yang terakhir bisa menjadikan Al-Quran sebagai sebuah peringatan. Iman adalah bagian dari keyakinan pada Tuhan. Dalam Islam, iman ini mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan juga mengamalkannya dengan perbuatan. Agama Islam mengatur tentang keimanan itu dalam rukun iman, dan rukun iman ini adalah amalan yang bersifat batiniah atau keyakinan yang ada di dalam hati. Iman ini mengandung makna percaya atau meyakini atau membenarkan. Maksudnya mempercayai atau mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan juga mengamalkan dengan perbuatan. Keimanan merupakan hal yang amat sangat penting bagi semua manusia, terutama bagi umat Islam. Oleh karena itu, urgensi keimanan untuk manusia itu memiliki beberapa alasan-alasan penting, seperti iman itu merupakan dasar atau fondasi ataupun akar bagi sebuah amal perbuatan. Lalu iman juga bisa menjadi pendorong, motivasi, dan juga energi untuk tindakan-tindakan sesuatu. Lalu iman juga bisa membentengi diri kita apabila ada rasa penyesalan karena kita menghadapi suatu kegagalan atau suatu keputusasaan. Lalu dengan adanya iman bisa membuat diri kita merasa jauh lebih tenang dan juga aman. Lalu iman juga merupakan prasyarat agar manusia tidak merugi. Faktor-faktor yang meningkatkan iman yaitu yang pertama adalah mempelajari ilmu yang benar, memperhatikan ayat-ayat kausiah, taat beribadah kepada Allah, membaca, memahami, dan menghayati Al-Quran, makrifat dengan nama dan sifat Allah, memperhatikan sejarah Nabi SAW, memperhatikan kebaikan Islam, dan juga memperhatikan sejarah umat Islam. Selain adanya faktor-faktor yang bisa meningkatkan keimanan, ada juga faktor-faktor yang bisa menurunkan keimanan. Dan faktor yang menurunkan keimanan ini terbagi menjadi dua faktor, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini disebabkan oleh beberapa sifat, yaitu seperti kebodohan, ghaflah, lupa, dan juga maksiat. Dan eksternal itu pengaruh setan, pengaruh dunia dan fitnahnya, dan juga pengaruh pengikut kejelekan. Namun ada juga beberapa faktor yang menurunkan keimanan menurut Al-Adnani dan juga Abdurrahman, seperti kita melakukan perbuatan maksiat, hati terasa keras, dadanya terasa sempit apabila ayat-ayat dibacakan tidak ada bekas sedikit pun, hatinya selalu cenderung kepada dunia dan terlalu mencintainya,
lalai dan terasa berat dalam berzikir dan berdoa kepada Allah, dan juga tidak menekuni ibadah.